Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang memahami kreativitas. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Hanifa NPM 1801010084. Yang kedua ada Herlin NPM 0085. Yang ketiga ada Aninda Putri NPM 0098. Yang keempat ada Lina NPM 0106. Nah, kreativitas itu dapat dikembangkan dan ditingkatkan serta dapat dipengaruhi bakat, kemampuan, dan ilmu pengetahuan. Kreativitas merupakan proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan, akan tetapi kemampuan ini berbeda antara satu orang dan lainnya. Secara sederhana, yang dimaksud dengan kreativitas adalah menghadirkan gagasan baru. Selanjutnya ada kreativitas ke dalam 4 aspek. Yang pertama ada kreativitas itu dimaknai sebagai sebuah kekuatan atau energi yang ada di dalam diri individu. Maksudnya itu energi ini menjadi daya dorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara atau mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua ada kreativitas dimaknai sebagai sebuah proses, yaitu proses mengelola informasi, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau proses yang tercermin dalam kelancaran dan kelenturan dalam berpikir. Yang ketiga ada kreativitas adalah sebuah produk. Penilaian orang lain sebagai kreativitas seseorang akan dikaitkan dengan produknya. Maksud dari produk ini yaitu pikiran, ide, karya tulis, atau yang lainnya. Yang keempat ada kreativitas dimaknai sebagai person, yaitu tidak dialamatkan pada produknya atau pada prosesnya, tetapi kreativitas di sini ditunjukkan pada individunya. Seperti berpikir secara sintetis, yaitu dapat melihat hubungan-hubungan di mana orang lain tidak dapat melihatnya, dan mempunyai kemampuan untuk menganalisis ide-idenya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Herlin. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk kreativitas. Bentuk-bentuk kreativitas dapat dituangkan dalam beberapa hal. Di antaranya yang pertama ada ide. Pemikiran yang kreatif dapat mengantarkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua ada produk, yaitu salah satu bentuk kreativitas pula. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Yang ketiga ada gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulis seperti melalui buku ataupun publikasi. Yang selanjutnya ada ciri-ciri kreativitas. Menurut David, ciri-ciri kreativitas ada 3 kategori. Yang pertama, ciri-ciri produk. Kunci untuk melahirkan ide, gagasan, ilham pemecahan cara baru, dan penemuan. Yang kedua, ada ciri-ciri yang memungkinkan, yang membuat mampu mempertahankan ide-ide kreatif sekali sudah ditemukan tetap hidup. Yang ketiga, ada ciri-ciri sampingan, tidak langsung berhubungan dengan penciptaan atau menjaga agar ide-ide yang sudah ditemukan tetap hidup, tetapi kerap mempengaruhi perilaku orang-orang kreatif. Yang selanjutnya ada proses kreativitas. Kreativitas dalam perkembangannya sangat terkait dengan 4 aspek, yaitu aspek pribadi. Ditinjau dari aspek pribadi, kreativitas muncul dari interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Yang kedua ada aspek pendorong. Ditinjau dari aspek pendorong, kreativitas dalam perwujudannya memerlukan dorongan internal maupun eksternal dari lingkungannya. Yang ketiga ada aspek proses. Ditinjau dari proses,
Kreativitas adalah proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan menguji lainnya, dan akhirnya menyampaikan hasil-hasilnya. Yang keempat ada aspek produk. Definisi produk kreativitas menekankan bahwa apa yang dihasilkan dari proses kreativitas adalah suatu yang baru, orisinil, dan bermakna. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan dan mengelola kreativitas. Menurut James L. Adam, ada 4, yaitu yang pertama mengenali hubungan, kembangkan perspektif fungsional, gunakan akal, dan hapus perasaan ragu-ragu. Yang pertama, mengenali hubungan. Orang kreatif akan memiliki intuisi tertentu untuk mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru dan berbeda dari fenomena tersebut. Hubungan ini dapat memperlihatkan ide, produk, dan jasa yang baru. Selanjutnya, kembangkan perspektif fungsional. Seseorang yang kreatif dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membantu menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya, gunakan akal. Proses kreativitas meliputi pemikiran logis dan analisis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap-tahap implementasi. Jadi apabila ingin lebih kreatif, harus lebih melatih dan mengembangkan kemampuan kedua belah otak. Yang terakhir, hapus perasaan ragu-ragu. Kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif. Selanjutnya, hambatan dalam mengelola kreativitas. Yang pertama, harus taat pada peraturan. Sebab kadang-kadang kreativitas akan muncul sebagai kemampuan untuk mendobrak aturan yang ada sehingga dapat ditemukan jalan yang baru. Selanjutnya, takut terlihat bodoh. Orang kadang-kadang tidak mau melakukan hal baru atau berpikir beda karena khawatir dianggap bodoh. Takut terlihat bodoh merupakan salah satu penghalang dalam kreativitas. Yang ketiga, terpaku pada stigma saya tidak kreatif. Ada orang berpandangan bahwa orang yang kreatif adalah orang-orang hebat, bukan seperti saya. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak punya motivasi. Selanjutnya, menghindari dari sifat ambiguity dan sifat mendua. Sifat ini seringkali banyak mengajukan pertanyaan, tapi akhirnya ia kembali lagi pada pemikiran semula. Jadi cara ini sangat berguna untuk membulatkan pendapat, menunjang ketegasan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, takut salah dan takut gagal. Orang kreatif selalu ingin mencoba sesuatu yang baru, hasilnya gagal. Walaupun demikian, mereka tidak melihat kegagalan itu sebagai akhir usahanya, tidak menyebabkan ia berhenti. Yang terakhir, terlalu menekankan pada spesialisasi. Ini akan menyempitkan kreativitas. Orang kreatif adalah orang yang senang mengeksplorasi, mencari ide baru di luar bidangnya. Selanjutnya, manfaat mengelola kreativitas bagi karyawan perusahaan. Yang pertama, kinerja optimal. Melalui adanya tingkat kreativitas yang cukup tinggi dan baik, maka tentu saja hal ini membuat pekerjaan karyawan akan jauh lebih optimal. Yang kedua, menghindari stres. Kreativitas karyawan dan ide yang baru memberikan pencerahan dan pemikiran yang segar tersendiri. Yang ketiga, menemukan inovasi baru. Berkat adanya kreativitas, maka ide dan inovasi yang baru juga akan dapat bermunculan dengan mudah. Yang terakhir, membenahi sistem yang ada. Kreativitas bisa jadi salah satu jalan untuk memperbaiki sistem yang ada saat itu juga. Selanjutnya akan dijelaskan Rina. Yang selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aninda,
yaitu ada bentuk-bentuk kreativitas karyawan perusahaan. Yang pertama yaitu ada inovasi untuk proses kerja yang optimal. Kreativitas karyawan bisa saja disalurkan melalui inovasi-inovasi baru dalam melakukan proses pekerjaan yang ada. Sehingga hal ini nantinya akan mendorong pekerjaan yang dilakukan bisa selesai lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu ada terobosan baru dalam lingkungan kerja yang sehat. Tidak hanya dalam pekerjaan yang dihadapi, kreativitas terhadap suasana kerja yang ada di seputar kantor bisa menjadi salah satu wujud nyata, sehingga pada akhirnya bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman pada karyawan. Yang ketiga yaitu mencari solusi terbaik untuk persoalan yang dihadapi. Ada kalanya dalam melakukan bentuk pekerjaan terhadap kendala dan masalah, di sini peran kreativitas karyawan bisa diuji secara tidak langsung. Karyawan bisa saja mengajukan idenya untuk memberikan solusi terhadap kendala yang sedang dihadapi, sehingga pekerjaan tidak terlambat dan bisa selesai tepat waktu. Yang keempat yaitu melakukan kolaborasi satu dan yang lain. Menggabungkan pemikiran satu dengan yang lain umumnya akan menghasilkan bentuk ide yang lebih efektif dan lebih baik. Sehingga dengan demikian bila mendiskusikan ide yang ingin dimunculkan, maka hal ini bisa jadi merupakan cara yang tepat. Dengan kolaborasi bersama, maka tercipta solusi terbaik yang lebih optimal. Yang kelima yaitu ada memberikan masukan. Beragam ide bisa saja dituangkan dalam bentuk masukan kepada perusahaan. Hal ini umum dilakukan saat karyawan melihat ada hal-hal di dalam perusahaan itu sendiri yang menjadi bisa optimal, sehingga nantinya dapat memberikan hasil yang maksimal. Yang selanjutnya yaitu ada dukungan kreativitas karyawan yang optimum. Yang pertama, memberikan ruang gerak. Sebaiknya perusahaan memberikan kesempatan pada tiap karyawannya tanpa kecuali untuk bisa bergerak lebih leluasa dan menyampaikan ide-idenya, sehingga tidak ada rasa tekanan dan ketakutan saat ingin mengajukan kreativitas yang dimiliki. Yang kedua yaitu menyediakan fasilitas. Ada baiknya juga jika sebuah perusahaan berusaha mendukung langkah kreativitas yang dimiliki oleh karyawannya dengan jalan menyediakan fasilitas yang sesuai, sehingga bukan hanya terjadi di dalam bayangan saja, tetapi ide muncul bisa diterapkan dengan baik dan bisa berhasil bila memungkinkan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan ide. Supaya muncul kreativitas karyawan yang diinginkan, bisa saja perusahaan mengambil langkah lebih dulu untuk mencari ide-ide baru dari para karyawannya. Misal, melalui email atau kuesioner yang meminta karyawan dalam menuangkan ide-ide terbaiknya untuk kemajuan perusahaan. Bisa juga mencari tahu ide terbaik yang bisa diaplikasikan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam pekerjaan. Yang keempat yaitu memberikan aspirasi. Salah satu wujud dukungan perusahaan terhadap karyawan bisa melalui aspirasi terhadap usaha yang dilakukan oleh para karyawan tersebut. Sehingga dengan demikian, secara tidak langsung hal ini memicu semangat para karyawan untuk terus berkarya dan berinovasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.